Halo, perkenalkan nama saya Eva Dina Inggolan, saya dari kelas 10 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan aspek teknik dalam studi kelayakan bisnis. Aspek teknik dalam studi kelayakan bisnis tersebut meliputi yang pertama adalah rencana produksi. Segala sesuatu harus direncanakan agar menjadi matang dan bisa menjadi produk yang bagus. Dan setelah beberapa alternatif pilihan ide produk sudah tersaring, maka selanjutnya akan dikaji mengenai produk atau beberapa produk. Apa yang menjadi prioritas untuk diproduksi. Umumnya untuk menetapkan produk tersebut akan dilakukan melalui tahapan-tahapan pengerjaan. Tahapan itu meliputi diantaranya yang pertama menentukan ide produk dan seleksi. Menentukan ide produk artinya menentukan ide produk apa yang akan diproduksi. Dan yang kedua, membuat desain produk awal. Tentunya membuat desain agar konsumen tertarik dan membeli produk tersebut. Yang ketiga, membuat prototipe dan pengujian. Harus menguji barang yang sudah dibuat agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Dan yang keempat, implementasi. Aspek-aspek yang kedua adalah strategi bisnis. Agar barang atau jasa yang diproduksi akan memenuhi kebutuhan para konsumen, biasanya didahului dengan suatu kegiatan penelitian pasar dan pemasaran yang sering digunakan, yaitu pemilihan strategi. Dari masukan penelitian pasar dan pemasaran tersebut, berikutnya akan ditetapkan berbagai macam produk yang menjadi alternatif untuk dibuat. Selanjutnya akan dikaji kaitannya dengan aspek-aspek yang lain, seperti aspek keuangan dan sebagainya. Dan aspek yang ketiga adalah proses produksi. Setelah memikirkan produknya dan membuat strategi. Dan yang ketiga adalah proses produksi. Memproses produksi apa yang akan dibuat. Proses produksi ini selanjutnya dimulai dari membuat produk sampai pada kemasan yang siap dilakukan. Contoh pada proses produksi yang digunakan jika pabrik menangani berbagai macam proses yang berbeda. Misalnya dalam satu set rangkaian peralatan tertentu, disusun untuk memproses satu batch produk tertentu. Lalu dihentikan dan diset kembali untuk memproses jenis produk yang berbeda tentunya. Peralatannya tentu terdiri dari mesin-mesin yang berfungsi untuk multipurpose agar lebih fleksibel dan dapat memenuhi lebih dari satu variasi produk. Aspek yang keempat adalah volume produksi. Kapasitas yang didefinisikan sebagai satu kemampuan pembatasan dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas sebuah produksi dapat dilihat dari sisi masuknya atau input dan keluaran atau output. Rencana kapasitas produksi dalam rangka studi kelayakan menjadi aspek teknis dan teknologi dan tergantung pada beberapa pilihan sistem yang digunakan. Oke, sekian dari presentasi saya mengucapkan terima kasih.